Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo buat semua sahabatku yang ada di seluruh Indonesia. Halo yang ada di Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya. Wow, amazing city with a good people. Halo juga yang di Jakarta, terutama buat temanku Bang Zul. Kenapa Sherly manggil Bang Zul? Karena namanya Zulkarnain. Makasih ya Bang, udah mensutradarai video aku kali ini. Thank you so much. Oke, sahabatku, Sherly mau tahu nih, siapa di antara kalian yang punya hobi menembak? Ayo, siapa? Sherly mau tahu nih, mau tahu banget. Karena kalau kalian memang punya hobi menembak, berarti hobi kita sama. Jadi, Sherly tuh hobinya menembak. Bener, bahkan sering ikut lomba dari tingkat daerah dan juga ke tingkat nasional. Dan bahkan pernah menang loh, sahabatku. Cih, beneran. Mau lihat contohnya? Contoh pula tuh. Bukan contoh. Mau lihat buktinya kalau aku pernah menang? Itu dia di belakang sana, sederet medali yang pernah Sherly peroleh dari hasil mengikuti kejuaraan menembak. Jadi menembak bukan cuma sekedar hobi, tetapi ya hobi yang menguntungkan karena dapat medali dan dapat bonus kan biasanya kalau menang. Jadi sahabat Sherly, buat kamu yang punya hobi sama seperti Sherly, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita biar bagi-bagi pengalaman. Mungkin bisa pengalaman menembak sebagai pemula, pengalaman ikut lomba, dan lain sebagainya. Ditunggu ya. Yuk, jadi sahabat Sherly, Sherly itu mengikuti lomba kejuaraan menembak itu terakhir 2019 sebelum COVID ya, di Panglima TNI Shooting Championship. Nah, ini dia medalinya. Waktu itu memang berhasil mendapatkan 1 medali perunggu untuk kelas tim putri air pistol. Jadi kita tim Aceh pada saat itu alhamdulillah dapat medali perunggu. Nah, sejarah Sherly pertama dapat medali itu di 2006. 2006 itu Sherly dapat 2 medali emas dari kelas air pistol putri di perorangan dan beregu, sobat. Itu pengalaman paling spektakuler. Kenapa? Karena itu the first ya. The first pertama kali ikut menembak dan langsung mendapatkan medali. Jadi rasa bahagianya itu gimana gitu kan. Jadi kenapa memang Sherly itu milih menembak itu kelas air pistol putri? Karena kita tuh kalau nembak api susah sobat. Kadang-kadang kan orang berpikir oh Sherly itu atlet menembak, seolah-olah yang ditembak itu api. Ada juga yang bilang begini, ya wajar lah Sherly itu menang, orang dia senjatanya pistol air. jadi tuh teman-teman tuh suka usil, pistol air tuh kan seolah-olah pistol mainan ya. Padahal tidak, air itu kan artinya udara, jadi senapan angin. Nah, jadi kenapa kita itu lebih sering menggunakan senapan angin? Senapannya mahal loh sobat. Harganya itu bisa 40 juta ke atas. Mahal ya. Ketika event Pora, Pekan Olahraga Daerah, itu sering diikutin pistol Sherly air pistol itu dengan senapan api. Kenapa kita itu jarang latihan api? Ya bagi orang yang udah paham menembak tentu tahu kenapa. Karena kenapa sih kamu itu nggak main api saja gitu? Karena main api berbahaya, kata nenek. Wah, main api itu berbahaya, takut terbakar. Bukan itu. Jadi untuk kelas menembak, kenapa kita nggak main api? Pertama, karena api itu pelurunya mahal. Jadi buat sahabat Sherly semuanya yang belum tahu ya, makanya saya dikasih tahu. Yang udah tahu udah diam aja gitu. Api itu pelurunya mahal. Jadi harga peluru itu bisa 5.000 yang paling murah, tapi biasanya yang standar itu 10.000. Bayangin kalau kamu latihan itu harus 100 butir. Karena setiap tanding itu kan 60 butir di menembak. Maka dengan latihan-latihan tentu kita menggunakan 100 butir.
100 butir kali 10.000 udah 1 juta sobat, bayangin ya nggak? Itu kamu latihan sekali menghabiskan uang 1 juta. Bagaimana kalau dalam 1 bulan kamu itu latihan 10 kali 10 juta? Oke, 10 juta bagi kalangan artis murah. Nah kita raja jelata atau remahan rengginang. Jadi kali ini Sherly akan berbagi pengalaman menarik yang bisa kita sharing ya, bagi kalian juga yang punya pengalaman menembak yang lucu mungkin. Jadi di channel ini memang Sherly ingin berbagi pengalaman bagi kalian-kalian yang juga punya hobi yang sama, yaitu menembak. Jadi dalam perjalanan sejarah Sherly menembak, ada cerita yang sangat lucu yang tak akan pernah dilupakan sepanjang masa. Apa itu? Mau dengar kisahnya? Jangan kemana-mana, tunggu. Waktu itu pertama kali Sherly itu diberangkatkan ke Jakarta mengikuti kejuaraan nasional Kapolri Cup. Ada cerita yang lucu sekali dan rasanya pengen ketawa. Pada saat itu sehabis Sherly menang, itu kan memang hampir tidak ada latihan lagi, kita off latihan. Tiba-tiba telepon datang. Sherly, kamu siap-siap ya. Besok kamu berangkat ke Medan, semuanya telah diatur karena kamu terpilih ikut kejuaraan nasional menembak di Jakarta. Jadi dengan semangat 45, karena Sherly itu ingin sekali bisa meningkatkan prestasi ke PON ya kan, pada saat itu, maka Sherly pun nggak mikir panjang, ya udah suruh berangkat, kita berangkat gitu ya kan. Terus dengan pengurus perbakin di sini Sherly dikasih bawa senjata karena mendadak, sama-sama nggak mikir apalagi yang harus dibawa gitu kan. Ya udah, karena biasanya memang selalu berangkat itu naik bus, jadi Sherly itu perjalanan malam. Dan ternyata sebuah eksiden terjadi yang tanpa Sherly duga-duga. Apa itu? Teng-teng ya kan, kayak film-film. Jadi pada saat itu ada razia di Stabat. 2 jam perjalanan itu razia. Bus yang Sherly naikin itu kan satu persatu tas-tas penumpangnya itu dibukain, diperiksa. Sampailah giliran Tuan Putri Sherly ya kan. Tapi Sherly pada saat itu langsung bilang, Pak polisi, ini tas ini itu senjata saya Pak. Saya mau mengikuti Kapolri Cup di Jakarta. Besok saya harus berangkat. Hah? Polisi bingung, senjata apa? Dan gitu. Saya buka, ini Pak. Hah? Suratnya ada? Saya tuh bingung. Nggak ada Pak. Ya karena memang Sherly merasa Sherly disuruh berangkat ke Medan. Nanti sampai Medan jumpain si ini, dia yang akan membantu kamu berangkat ke Jakarta. Ya Sherly kan nggak paham ya, waktu itu masih lugu-lugunya ya kan. Ya udah kamu turun dulu kata polisinya. Udah oke. Terus Sherly turun ke bawah, diperiksa sama polisi itu jam 2 malam. Ya udah, kalau kamu nggak punya surat, kamu telepon siapa pengurus perbakin kamu di Kota Langsa. Waktu itu Sherly langsung telepon Kapolres. Nggak diangkat, namanya Kapolres, mana mungkin dia ngangkat. Jadi gimana Pak? Lalu karena busnya kelamaan menunggu, polisi itu menyuruh busnya langsung berangkat. Dia akan membawa Sherly ke Polres untuk diperiksa. Sesampai di Polres, Sherly itu di BAP namanya, diperiksa kronologisnya ya kan. Lalu ada yang Sherly telepon, ada yang ngangkat pengurus perbakin provinsi pada saat itu, pangkatnya Kombes. Kebetulan dia belum tidur, sudah hampir jam 3 malam. Akhirnya subuh itu sekitar jam 5 kalau nggak salah Sherly datang Kasat Intel kalau nggak salah ke Polres. Lalu dia mau ngajak Sherly ke Medan, diantar gitu ya. Sampai di Medan Sherly langsung ke bandara. Lalu di bandara sudah ada yang menunggu dan berangkatlah Sherly ke Jakarta dengan selamat sentosa. Nah, Sherly lanjutin ya, sampai di Jakarta si lugu si Sherly itu. Jadi mungkin ini juga pengalaman bagi kalian yang baru pertama sekali ikut menembak atau ikut kejuaraan nasional.
share ya di kolom komentar, ada nggak sih yang punya kisah konyol dan lucu seperti aku? Jadi lucunya itu teman-teman di Jakarta, teman-teman kontingen sesama ya, sesama di Aceh. Waktu di Jakarta itu kan kami nggak berasal dari satu daerah. Jadi dia tuh, mereka tuh menertawakan Charlie yang gaptek gitu loh, gaptek. Bukan gagap teknologi, tapi memang belum paham benar bagaimana teknik dalam menembak. Masih lugu gitu ya, lugu-lugunya gitu loh. Jadi waktu itu kan Charlie biasanya dapat ilmu itu menembak seperti menembak api. Seperti hal-hal yang kita lihat di TV-TV, misalnya kita berdirinya begini ya, sana lapangan, terus kita nembaknya begini, gitu kan. Biasanya kan begitu, ini tangannya begini. Nah, jadi saya tuh diketawain gitu sama teman-teman. Wah, kok di Charlie masih seperti itu tembaknya. Ternyata itu salah. Jadi rupanya menembak untuk lomba itu nggak ada yang seperti ini, nggak ada yang berdiri yang seperti ini lurus lalu hadapnya begini, itu tidak ada. Semuanya itu miring seperti ini ya, seperti ini miring, lalu tangan ada yang di sini, ada juga yang di pinggang, ada tali pinggangnya, lalu ini ya, terus depan lurus dan baru kita menembak. Saya nggak punya senjata karena senjata yang saya digunakan itu senjata pemerintah, nggak boleh dibawa pulang. Jadi kali ini kita hanya bagi-bagi teknik sikit-sikit aja ya bagi pemula. Bagi yang udah pintar, teman-teman saya yang udah tahu, jangan ngerasa saya itu lebay ya, mohon maaf. Karena ini khusus bagi yang belum pintar saja, khusus bagi pemula. Atau bagi kalian yang udah hebat, bisa sharing dong. Jadi dengan pengalaman yang udah saya ceritain, mudah-mudahan kalian itu bisa fight, bisa benar-benar walaupun pemula kalian bisa belajar dari pengalaman Charlie ya. Oke, selanjutnya selain cara berdiri, menembak itu juga lebih ke latihan emosi ya. Jadi kenapa Charlie suka menembak? Karena memang ada permainan gejolak emosi yang dipertaruhkan di situ. Bagaimana kita jadi menembak itu seperti fisiknya itu tidak terlalu kita gunakan, padahal perlu juga sih sebenarnya, cuma lebih ke emosinya. Kenapa? Karena kan kita berdiri, lalu ketika kita sudah membidik, kita menentukan fokus yang paling tepat sesuai, dan bagaimana pikiran ini bisa fokus ke satu titik tanpa memikirkan yang lain-lain. Oh, ada pacarku nih, oh pacarku selingkuh, oh suamiku diambil orang, oh suamiku baik sekali. Jadi bagaimana kita itu benar-benar mengendalikan pikiran kita agar tidak melayang-layang. Kenapa? Karena kan gerakan menembak itu kan santai ya, bukan gerakan yang kan kalau tinju mungkin akan goyang-goyang gini ya kan, banyak gerakannya. Tapi kalau menembak itu dari bawah ke atas santai, lalu bermainlah pikiran tersebut, dan pikiran-pikiran yang melayang ini bagaimana caranya bisa kita tepis, buang, hanya satu, memikirkan tentang menembak. Dan itu sulit. Secara teori mungkin mudah mengatakan, tetapi secara praktek itu sulit. Bagi Charlie, ketika kita telah mampu mengendalikan pikiran kita, berarti kita itu adalah orang-orang yang siap dengan cobaan-cobaan. Jadi itu filosofi menembak yang menurut aku spektakuler. Menurut saya itu spektakuler banget sih. Sama juga dengan memanah. Jadi saya juga suka memanah walaupun belum mahir. Bukan belum mahir, emang belum bisa. Maaf ya. Dan almarhum pelatih Charlie itu namanya Pak Fauzir. Pak Fauzir itu banyak mengajarkan ilmu ke Charlie. Salah satunya Charlie belajar tentang karakter seseorang bisa menembak atau tidak. Jadi ada orang yang nggak bisa menembak, bukan nggak bisa menembak, mungkin agak sulit kalau dia untuk belajar menembak, yang karakternya kegirangan gitu, sobat. Misal, ya kan, kita tuh sedang menembak nih. Oke, begitu kita tembak kan, kena ke tengah, masuk ke lesang, kena ke tengah. Terus begitu masuk, tak 10 misalnya nilainya. Lalu kita kesenangan, 10 gitu kan. Habis itu kita nembak lagi, dapat 2. Kenapa
Kenapa? Jadi seorang penembak itu dia tetap biasa saja, santai, begitu kena 10 dia santai, dia mengingat kenapa bisa 10, fokus kepada teknik, pikiran, lalu dia tembakkan lagi. Kenapa? Karena ada 60 butir yang harus dia tembakkan. Jadi ketika satu masuk sempurna, itu kamu tidak boleh langsung goyang-goyang misalnya, ya kan, jadi galau, bukan galau sih, jadi terlalu girang. Itu akan mempengaruhi denyut jantung kamu jadi agak lebih deg-degan karena kegirangan. Selanjutnya kamu jadi lupa teknik, terus kamu dapat 2, langsung kamu jadi down, lalu kamu patah semangat dan nggak mau menembak lagi. Kasian kan. Jadi itu ya, sobatku semuanya, demikian yang aku sampaikan teknik kepada kalian. Teknik-teknik dasar saja sih, dan juga sharing pengalaman bagi kalian yang sama-sama hobi menembak. Jangan lupa tulis di kolom komentar, dan saya tunggu ya. Kita bisa bagi-bagi pengalaman. Mohon maaf jika ada teknik-teknik yang salah atau yang gak setuju dari kata-kata Shirley. Itu murni dari Shirley. Yang salah tentu dari Shirley. Yang benar tentu ya karena memang telah benar dari atas sana. Oke, sahabatku semuanya, terima kasih karena telah mampir. Dan ke depan next channel-channel Shirley berikutnya kita akan kupas-kupas setelah teknik menembak lagi ya. Jadi kalian boleh nanya, karena tahu saya tahu jawabannya akan saya jawab. Oke, terima kasih. See you next time. Terima kasih. Thank you so much atas perhatiannya yang telah menonton video Shirley sampai sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.